Tribuners, kembali bersama saya Bang Mandor di acara Mojok Tribun Jambi. Kali ini saya bertamu di rumah dinas Bapak Haji Masuli, Wakil Bupati Merangin yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Bupati Merangin. Nah, ini kita sangat istimewa sekali, beliau mau meluangkan waktu untuk kita. Selamat sore Pak Masuli. Selamat sore, Dek. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Covid sehat, Merangin gimana Pak? Salam sehat selalu. Selamat. Ini memang Covid di Merangin lagi agak tinggi dikit lah dari kemarin. Hari kemarin ini terus bertambah Covid di kita. Jadi maka kita betul-betul mewaspadai ini. Kebetulan tadi ada penambahan di Rumah Sakit Kolonel Abdul Jani, itu lebih kurang ada sekitar 13 namanya di rumah, belum yang isolasi mandiri. Dan saat tadi udah melaksanakan rapat Satgas dalam rangka penanganan ini, di mana ketika nanti timbul lonjakan COVID, kami sudah menyiapkan alternatif untuk ruang isolasi dan perawatan, yaitu di rumah aman yang berada di puskesmas. Kemudian juga kami sudah menginstruksikan untuk penambahan tempat-tempat tidur di rumah sakit. Ya. Dan posisi sekarang rumah sakit dalam kondisi penuh. Iya. Jadi kita sudah menambah ruang perawatan kebidanan digunakan untuk ruang perawatan isolasi COVID-19 gitu. Dan sampai saat ini memang kita memiliki angka kematian tertinggi di Provinsi Jambi, sekitar 5%. 5%. Iya, di bawah rata-rata nasional. Itu saat sekarang. Dan ini sebenarnya kematian ini yang pertama itu rata-rata itu yang berada di rumah sakit di luar Kabupaten Merangin. Yang kedua yang melaksanakan isolasi mandiri. Sebenarnya tingkat kesembuhan di Rumah Sakit Kolonel Abdul Jani sendiri adalah besar. Ya, tingkat kesembuhannya sekitar 90%. 90%. Iya, gitu. Kemudian dengan Provinsi Jambi kan PPKM mikro. Jadi menurut surat edaran Pak Gubernur, pembelajaran tatap muka untuk kabupaten kota ditiadakan. Itu. Terus dalam menyikapi kebetulan ini sudah dekat saatnya Hari Raya Idul Adha, beribadah kan, karena zonasi kita masih orange, jadi kita masih dibolehkan untuk sholat Id di masjid, tapi dengan ketentuan protokol kesehatan ketat. Jadi kemudian untuk pendistribusian daging kurban ini melalui panitia diantar ke rumah-rumah. Nah, insya Allah ini akan kita tindak lanjuti dengan surat edaran. Ini dalam minggu ini kita sudah bisa mengeluarkan surat edaran itu. Yang pertama tentang pembelajaran tatap muka, yang kedua tentang pelaksanaan peribadatan sholat Id dan rangkaiannya, kurbannya, penyembelihan hewan kurban, itu. Misalnya takbir ditiadakan. Takbir keliling tidak ada, takbir cukup melalui kaset di masjid-masjid. Itu. Kemudian juga dalam rangka pencegahan ini, juga dalam rangka memutus mata rantai, pertama kami mengejar target vaksinasi bagi masyarakat kita. Dan ini terus kita kejar target vaksinasi ini, di mana Pak pemerintah pusat menargetkan sekarang naik jadi 1,5 juta per hari, ya, Pak. Nah, kita berkontribusi aktif tentang itu.
So, kita memiliki target juga per hari itu berkisar antara 1.000 orang yang harus kita vaksin. Nah, ini juga kami juga ini baru dirancang surat edaran bagi ASN. Bagi ASN ini adalah wajib untuk vaksin, dan sertifikat vaksin ini nanti digunakan untuk pengurusan segala administrasi kepegawaian. Jika tidak ada tidak ada sertifikat vaksin, nanti maka tidak dapat dilayani dalam rangka pengurusan administrasi kepegawaian. Itu. Pak Masyuri, ini kan situasi COVID sudah mulai ada peningkatan. Ya. Kemudian kesibukan-kesibukan seperti nanti Idul Adha juga, kemudian kebijakan-kebijakan itu. Nah, sementara sekarang Pak Masyuri single factor dulu, belum dilantik. Nah, ini kira-kira bisa maksimal nggak ini nanti, Pak Masyuri? Nah, kita optimalkan untuk masalah COVID. Kita optimalkan mulai dari Satgas Desa, bahkan Satgas sampai RT. Ini melalui dinas teknis, sudah beberapa desa sudah mulai melakukan penyekatan dan sudah mulai aktif. Juga Satgas Kecamatan sudah semuanya aktif di 24 kecamatan, dan terus Satgas Kabupaten udah mengupdate data ini terus, dan dalam seminggu ini aja sudah 2 kali melaksanakan rapat. Iya, melaksanakan rapat. Gitu, jadi mengupdate data itu melihat perkembangan dari COVID ini dan langkah-langkah berikutnya yang akan kita ambil gitu. Jadi kita aktifkan kembali posko baik posko Satgas Kabupaten, posko Kecamatan, posko Desa, sampai kita tambah posko RT. Nah, inilah yang bisa membantu kita, dan insya Allah kalau ini semua aktif, nanti penyebaran Corona ini bisa kita antisipasi. Bisa ditekan ya Pak ya. Pak, kalau sekarang itu kalau Pak Al-Haris sudah jadi gubernur, Pak Masyuri masih menunggu pelantikan, itu secara otomatis Bapak langsung bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis nggak Pak? Ini kan semuanya pakai tahapan, pakai proses. Dalam konteks sekarang Pak Al-Haris setelah dilantik jadi gubernur, maka saya otomatis menjadi PLT. Tugas dan wewenang PLT masih terbatas. Masih terbatas ya? Iya. Contoh menandatangani perda itu belum bisa, harus izin. Itu terus masalah kebijakan, penganggaran juga kita masih harus membuat izin, mengajukan izin dulu ke Kemendagri. Nah, inilah. Jadi kewenangan PLT sangat terbatas, masih ada batasnya lah, tapi kewenangan yang sifatnya internal, kebijakan dalam rangka pendisiplinan juga itu yang tidak sangat prinsip sekali masih. Kita. Apakah sudah ada komunikasi Pak untuk pelantikan Bapak gitu? Sudah, tadi kebetulan kita berkoordinasi, bersinergi dengan DPRD. Dan tadi juga kebetulan sudah ada surat dari gubernur yang meminta DPRD untuk segera memproses. Nah, inilah kebersamaan sinergisitas di Kabupaten Medan antara eksekutif dan legislatif, karena ini memang harus sama-sama, kedua-duanya adalah unsur kepemerintahan, pemerintahan, supaya jangan timbul kekosongan dan segera wakil bupati ini didefinitifkan menjadi bupati. Maka tadi kita melaksanakan semacam tukar pikiran lah, pendapat antara pemerintah, eksekutif dan legislatif. Jadi sudah mulai dalam waktu
dekat, barangkali besok sudah akan diparipurnakan. Untuk ini. Jadi mungkin secepatnya, memang amanah undang-undang itu harus segera mungkin. Segera mungkin. Gitu. Dan syarat-syarat sudah kita lengkapi semua. Ya, nanti begitu diproses DPR paripurna, langsung ini yang mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan saya sebagai Bupati Merangin, pemberhentian menjadi wakil bupati sekaligus pengangkatan sebagai bupati itu adalah DPRD. Melalui paripurna. Berarti tinggal menunggu hari aja nih Pak ya? Mudah-mudahan begitu. Iya. Nanti diusulkan ke Mendagri melalui gubernur. Melalui gubernur ya. Tentu karena ini menyangkut kecepatan ya Pak ya? Kecepatan pelayanan terhadap masyarakat. Kecepatan pelayanan, iya betul. Ya, jadi jangan terhambat nanti pelayanan pada masyarakat kita kan. Kalau target ada pembicaraan sana Pak, nanti kira-kira target tuntas itu akan segera beralih disetujui ke Mendagri sampai kapan gitu? Ya. Itu lebih kurang 14 hari. 14 hari ya? Ya. 14 hari. Gitu. Okay. Ini kalau sebenarnya bisa dipercepat karena ini kan masalahnya kan PPKM darurat di Jakarta. Iya. Jadi kita tidak bisa mengantar langsung ke Jakarta. Terus kalau boleh tahu Pak, nanti pasangan Bapak untuk menjadi wakil gimana ini? Apakah ada ini? Menurut peraturan, menurut Permendagri juga, ya, kita dibolehkan tidak ada wakil. Tapi dengan kondisi sekarang, jadi mana sekdanya belum definitif sekarang. Ya, kita melihat proses nanti Pak, bagaimana proses sekdanya dan kita perkuat OPD dan sekdanya. Ya. Dimungkinkan ada wakil dan dimungkinkan tidak. Iya, ini karena ini nanti ranahnya politik lagi deh kalau sudah wakil itu. Iya, itu ranahnya politik, ranahnya parpol pengusung kemarin. Ya, kita hanya sifatnya merekomendasikan. Untuk dibawa ke DPR, ya itu udah, pokoknya sudah merupakan proses politik. Ya, dan ini pun kami nanti akan melihat sekdanya. Jadi lebih diselesaikan dulu untuk sekdanya dulu untuk memperkuat kerja-kerja pemerintahan Pak ya. Tapi kalau boleh tahu ini Pak, ini kriteria yang kalau seandainya ini nanti ada wakil, kriteria yang seperti apa yang Pak Masyuri inginkan gitu? Punya komitmen yang kuat ingin membangun Merangin. Itu. Dan ini mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin unggul di bidang pertanian dan pariwisata itu. Jadi tetap untuk melanjutkan program-program yang selama ini. Iya, karena kita sepaket. Waktu menyusun visi misi itu visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Ya, jadi sekarang Wakil Bupatinya sudah menjadi Bupati itu melanjutkan visi misi. Pak, apa sih yang sudah bisa tercapai dan belum tercapai Pak untuk dilanjutkan kepemimpinan Bapak Al-Haris ini? Baik, sudah banyak hal yang kita capai. Contohnya pariwisata. Ini pariwisata kita benahi semua. Kunjungan pada tahun 2020 ketika awal pandemi itu kunjungan kita sudah mulai meningkat. Kemudian semua destinasi wisata kita mulai tata. Ini yang pertama. Yang kedua di bidang pertanian. Di bidang pertanian kita sudah swasembada beras. Jadi beras kita cukup untuk warga Merangin. Gitu. Jadi waktu tahun 2020 awal 2020 kita panen raya. Jadi sehingga tidak membeli beras, maka kita daripada dibawa keluar, kemarin Pak Bupati Pak Al-Haris mencanangkan para ASN harus membeli beras Merangin.